Sandra, maukah kau menikah denganku? Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Menjadi Menikah sekretaris dengannya. Jody Menikah selama dengannya. 6 tahun, aku tidak pernah berpikir kejadian malam itu akan membuatnya melamarku di depan umum. Nona Tolong Sandra, jawab. apakah Anda benar-benar anak palsu? Tolong jawab pertanyaan kami. Tolong jawab pertanyaan kami. Akulah putri kandung keluarga Su. Dasar palsu, jangan pernah berpikir untuk melangkah ke pintu keluarga Su lagi. Dan juga, aku dan Wulan sangatlah cocok. Pernikahannya sedang dipersiapkan. Hendra, aku mengejarmu selama belasan tahun. Ternyata yang kau sukai hanyalah identitasku. Hati-hati. Tuan Jody, Kau benar-benar untuknya sedih seperti ini? tidak benar. Jody adalah bosku. Dia adalah bangsawan Jakarta. Bagaimana mungkin dia datang ke tempat seperti ini? Jangan pergi. Lihat dengan jelas. Siapa aku? Joe. Tuan Jody, Panggil namaku. Joe, Jody. Sandra, kau jangan sampai menyesal. Bersiaplah, kita akan menikah. Aku menunggumu di luar. Apa? Menikah? Baik, ayo 3, 2, 1. Untuk membalas dendam pada tunanganku yang berselingkuh, tak disangka aku justru menikah kilat dengan bosku sendiri. Nyonya Jody, aku akan membawamu ke tempat lain. Tuan Jody, karena kita juga akan bercerai. Biaya cincin ini potong saja dari gajiku. Baik, Sebaiknya urusan keuangan kita jelas, agar saat cerai nanti lebih mudah. mulai sekarang, dan aku akan kuserahkan padamu untuk disimpan. Uangku adalah uangmu. Langsung potong dari kartu ini. Tidak, tak bisa. Mana mungkin aku yang menyimpan uang Anda? Itu sungguh tak pantas. Aturan keluarga Huo, istrilah yang mengelola keuangan agar karier sang suami kian sukses. Kau tidak menginginkannya? Tentu saja bukan. Tentu saja aku berharap Huo Corp dan Tuan Jody makin sukses. Dengan begitu, aku takkan pernah kehilangan pekerjaan. Nyonya, ini gaun pengantin, handmade, karya desainer ternama Xiangse. Pesanan khusus Tuan Jody, satu-satunya di dunia, tak ada duanya. Aku dengar, gaun pengantin handmade ini butuh 6 bulan untuk dibuat.
Kok bisa secepat itu? Itu sudah dibuat 2 tahun lalu. 2 tahun lalu? Jadi, 2 tahun silam, Tuan Jody sudah ada calon istri? Bukan 2 tahun, Tuan Jody jatuh hati pada pandangan pertama. 6 tahun lalu, sejak saat itu, beliau memesan 1 set gaun pengantin handmade tiap tahun. Set paling baru, belum tiba karena waktu pengerjaan. Yang satu ini dibuat tahun lalu. Ternyata dia memang sudah punya pujaan hati. Tapi kenapa hatiku terasa perih? Cepat, coba gaunnya. Pernikahan besok. Tak boleh ada kesalahan. Besok, kita akan menikah? Ya. Nanti, semua kalangan kaya dan terkenal di ibu kota akan datang. Aku ingin memberitahu dunia bahwa kau, Sandra, adalah Nyonya Jodiku. Suamiku, kau begitu baik padaku. Di pernikahan besok, aku pasti bakal jadi pengantin tercantik seibu kota. Tentu saja, istriku, aku amat mencintaimu, akan kuberikan yang terbaik untukmu. Tak seperti Sandra, si menyedihkan itu, tak ada yang peduli, tak ada yang sayang. Tapi, kulihat hari ini, Jody begitu membela perempuan jahat itu, mungkinkah mereka diam-diam ada hubungan? Tidak mungkin. Selama 20 tahun ini, Sandra hanya memperhatikanku, mustahil menyukai pria lain. Dia kan sekretaris pribadi Tuan Jody, apapun yang dilakukan Tuan Jody, semata-mata untuk melindungi nama baik perusahaan. Aku mau unggah status di medsos, supaya semua orang tahu kalau besok aku menikah. Meski terasa bagai mimpi, aku tetap menanti pernikahan besok. Bagaimana bisa? Kenapa Sandra juga menyiapkan gaun pengantin? Jangan-jangan dia berniat menggagalkan pernikahanku? Kayaknya dia belum juga bisa melupakanku. Tapi istriku, tenanglah. Aku hanya mencintaimu. Kalau dia berani datang bikin masalah besok, aku akan mengusirnya. Baik. Semua orang, maksudku semuanya, segera berkumpul di aula. Cepat, cepat, cepat. Hari ini ada seorang tamu misterius yang akan berada di aula perjamuan Puncak Awan untuk menggelar pernikahan abad ini untuk istrinya. Pernikahan akbar, kabarnya, tamu tersebut di ibu kota. Merupakan figur yang amat berpengaruh. Jadi, kita mesti bekerja 100 kali lebih keras. Tidak boleh ada kesalahan. Baik. Wulan, Tuan Muda Hendra benar-benar memanjakanmu sampai menyewa hotel terbaik di ibu kota demi pernikahanmu. Itu belum seberapa mas kawin dari Hengku. Untukku, cukup untuk mengisi seluruh villa. Wah, Hari ini, aku akan mengumumkan kepada seluruh dunia, Wulan ialah istriku, Hendra. Melihat betapa mahalnya gaun pengantin yang dipakainya, dia pasti tamu kehormatan hari ini. Nona Wulan, akhirnya kalian tiba. Aula perjamuan Puncak Awan berada di sini. Saya akan mengantar kalian ke sana. Tunggu. Aula perjamuan Puncak Awan, itulah tempat pernikahanku. kenapa Sandra juga muncul memakai gaun pengantin? Dengar, dia itu selalu naksir Hendra. Jangan-jangan dia datang hendak merebut mempelai pria? Perempuan licik, berani-beraninya kau datang merebut mempelai pria.
Merebut mempelai pria? Aula perjamuan puncak awan ini jelas-jelas tempatku menyelenggarakan pesta pernikahan. Saya datang untuk menikah. Sandra, jangan pikir kau bisa menggelar pernikahan di sini cuma karena mengenakan gaun pengantin. Kau, anak gadungan yang sudah dibuang keluarga Su, mana sanggup membayarnya? Suamiku kaya. Tempat ini pun disewa oleh suamiku. Manajer, mohon antarkan saya masuk. Ini karena kedua nona sama-sama mengklaim pesta pernikahan ini miliknya, silakan kedua nona menunjukkan bukti pemesanan aula pernikahan. Siapapun yang bisa menunjukkannya, dialah penyewa aula perjamuan. Pemesanan? Apa mungkin tangkapan layar yang Din kirim pagi tadi? Bagaimana? Tak bisa menunjukkannya, sedang mencari cara untuk menutup kebohonganmu? Screenshot pesanan. Kan? Saya punya. Pesanannya betul. Apa? Apakah Anda tamu kehormatan yang kami nantikan? Tak mungkin. Kau, anak palsu yang sudah diusir dari keluarga Su, mana mungkin ada pria yang ingin menikahimu. Menurutku, pesanan ini palsu. Perempuan jahat, kau bahkan membuat pesanan palsu demi merebut pernikahanku? Karena kau begitu ingin masuk, baiklah, maka aku akan memperlihatkan padamu pernikahan seperti apa yang dipersiapkan suamiku untukku. Hei, hotel kami melarang keributan. Aku tamu kehormatan di hotel ini. Kau yakin mau ikut campur? Tak berani? Silakan, Nona Wulan. Ayo, seret saja perempuan jahat ini ke aula pesta. Ayo, jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Perempuan jahat berani-beraninya mengenakan gaun pengantin dan mencuri sorotan di pernikahanku. Hari ini akan kubuat kau merasakan akibatnya. Tak disangka, demi menyenangkan hatiku, sang manajer memberiku upgrade ke ruang pesta puncak awan. Dasar perempuan keji, ruang pesta puncak awan merupakan ruang paling mewah di ibu kota. Cuma orang dengan aset di atas 100 juta yang layak mengadakan pesta pernikahan di sini. Anggurnya di sini, semuanya Romane Conti keluaran 78. Masing-masing botol, berharga 1 juta. Hari ini, akan kubiarkan engkau mencicipinya. Lebih baik habisi saja perempuan jahat ini sampai mati, biar istriku bisa melampiaskan kemarahannya. Saya datang untuk menikahi Jody. Kalian merusak anggurnya, dia tidak akan membiarkan kalian lolos. Apa yang dia maksud, Tuan Jody? Orang terkaya di dunia? Perempuan jahat, kau hanyalah sekretaris Tuan Jody. Anjing di sampingnya, kau berani-beraninya bermimpi menikahi Tuan Jody? Benar-benar menghayal? Ci, tidak tahu malu. Tidak hanya datang untuk merusak pernikahan, tetapi juga menggunakan nama Tuan Jody untuk menakut-nakuti kami. Dasar anak tidak tahu diuntung. Seandainya aku tahu kau akan merebut suami Wulan, aku seharusnya membiarkanmu kelaparan sampai mati. Ibu, meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, kita telah bersama selama 20 tahun lebih. Di hatimu, hanya ada putri kandungmu ini. Apakah kau tidak memiliki sedikit pun perasaan untukku, Ibu? Tidak, anak haram tanpa ayah dan ibu sepertimu. Tidak pantas mendapatkan cintaku. Aku hanya mencintai putri kandungku, Wulan. Aku juga hanya mencintai Wulan. Aku sama sekali tidak mungkin menyukaimu. Bahkan jika kau telanjang di depanku, aku juga tidak akan tertarik. Hahaha. Lihat, ibuku
suamiku, semuanya hanya mencintaiku, kau tidak bisa merebutnya. Aku tidak menginginkannya. Pelacur sialan, masih saja keras kepala menjelang ajal. Kalian buka semua bajunya. Gaun pengantin ini membuatku muak. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Cincin berlian ini, bukankah 2 hari yang lalu Tuan Jody membelinya seharga 10 miliar? Jangan-jangan kau benar-benar Nyonya Jody? Mustahil. Seluruh Jakarta siapa yang tidak tahu? Dia, Sandra, sudah menyukai saya selama 20 tahun. Tuan Jody itu orang seperti apa? Bagaimana mungkin dia menyukai wanita yang hatinya milik orang lain? Suami saya benar. Tuan Jody itu orang seperti apa? Sandra yang berasal dari keluarga rendah ini, perempuan jahat ini, bisa menarik perhatian Tuan Jody? Lagi pula, wanita ini sudah lama saya usir dari rumah keluarga Su. Dari mana dia punya uang sebanyak ini untuk membeli cincin berlian? Mungkin dicuri dari suatu tempat. Cepat buang cincin berlian ini. Mungkin barang curian. Tidak bisa. Ibu, menurut saya barang yang tidak jelas asal-usulnya ini harus dihancurkan. Ambilkan palu. Jika kalian menghancurkan cincin ini, Jody tidak akan melepaskan kalian. Perempuan jahat ini berani sekali bicara sembarangan. Cincin berlian ini jika dibelikan oleh Tuan Jody untukmu, bukankah saya akan menjadi seperti seorang dewi? Sandra, saya beritahu kamu, hari ini adalah resepsi pernikahan istri saya. Dia mau bagaimana ya bagaimana. Sayang, hancurkan saja. 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 Kalau begitu, saya tidak akan sungkan lagi. Perempuan jahat, berani sekali menghalangi. Lihat saja hari ini, saya akan menghancurkan tanganmu. Tidak tahu diri, berani sekali merebut pria dari putri kandung keluarga Su. Berani-beraninya mengaku sebagai istri Tuan Jody, membuat Tuan Hendra cemburu? Jadilah cacat saja kau. Berani membuat keributan di pernikahan saya? Kalian tidak ingin hidup lagi? Berani bikin onar di pernikahan saya. Ini pernikahan saya. Apa kalian bosan hidup? Bukankah itu Tuan Jody dari grup Huo? Kenapa dia datang? Sepertinya hubungan Tuan Jody dan Sandra tak biasa. Jangan-jangan dia benar-benar Nyonya Jody? Apa yang tak biasa? Bukankah dia cuma sekretaris Tuan Jody? Hanya anjing. Tuan Jody datang murni demi menghormati keluarga Hendra kami untuk menghadiri pernikahan saya dengan Sandra. Tuan Jody, Anda datang tepat waktu, segera beri pelajaran kepada wanita jalang Sandra yang ingin merebut mempelai pria ini. Ini. Kau memanggilnya apa? Wanita jalang. Kau memanggilnya apa? Wanita jalang. Kenapa? Saya tanya sekali lagi, kau memanggilnya apa? Aku memanggilnya perempuan jahat. Kau tak dengar? Tuan Jody, meski Sandra sekretarismu, dia tetap wanita murahan. Hari ini berdandan begini, datang merusak pernikahanku. Cepat beri dia pelajaran. Kalau tidak, nama baik Huo Corp pun akan tercoreng karenanya. Pernikahanmu
Belalakan matamu dan lihat baik-baik. Hari ini adalah pernikahan saya, Jody, dengan Sandra. Mustahil. Hari ini seharusnya hari pernikahanku, bulan. Mana mungkin Jody bisa menyukai Sandra, Sandra menyukaiku. Bagaimana mungkin diam-diam menikah dengan lelaki lain? Apakah aku berhalusinasi, Tuan Jody? Benar-benar menikahi putri gadungan keluarga Jody? Sepertinya rumor itu tak bisa dipercaya. Sandra telah menjadi nyonya Jody. Mana mungkin ia jadi selingkuhan Hendra? Apakah ada yang memfitnahnya? Menyakiti istriku, menghancurkan pesta pernikahanku. Akan kubuat kalian bangkrut. Makanan dan minuman, serta sewa tempat total 14 miliar rupiah. Gaun pernikahan Sandra. Juga kalian kotori, gaun itu bernilai 200 miliar rupiah. Sekalian saja kalian bayarkan semuanya. Kalian mau transfer atau bayar tunai? 14 miliar rupiah? Bagaimana mungkin kami punya uang sebanyak itu? Hendra, bagaimana sekarang? Bagaimana ini? Mana aku tahu. Tuan Jody, mohon berbesar hati. Saya tadi bersikap kurang ajar. Saya tak punya uang sebanyak itu. Sandra, kami tak sengaja mengacaukan pernikahanmu. Demi hubungan kita sebagai ibu dan anak, izinkan menantumu memaafkan kami. Karena kalian tak sanggup membayar, kalian semua akan dipenjara. Tidak. Aku tak bisa dipenjara. Cassandra, kita ini saudara, kau tak bisa tinggal diam saja, melihatku di penjara. Sandra, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan pernah ada rasa di antara kita. Tolonglah aku, bantu aku. Meski kau menjualku, tetap tak akan cukup untuk melunasi semuanya. Hendra, kau tak sanggup membayar, itu masalahmu, bukan urusanku. Tak ada sangkut pautnya denganku. Bawa mereka. Tunggu. Dengan nominal sebesar ini, aku bisa dipenjara seumur hidup. Tuan Jody, kita bisa buat surat pernyataan utang, kan? Ya, kami bakal buat surat pernyataan utang. Ya, kami bisa menyiapkan surat pernyataan utang. Bawa mereka, suruh mereka menandatangani surat pernyataan utang. Tuan Jody, lepaskan aku, Tuan Jody. Jangan. Sandra, sudikah kau menikah denganku? Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Aku bersedia. Kau sudah banyak membantuku. Kuharap lewat pernikahan ini, aku dapat membantumu mewujudkan keinginanmu menjadi pewaris keluarga Huo. Tuan Jody, karena ini hanya pernikahan pura-pura, tak perlu berpura-pura. Silakan urus urusanmu. Sandiwara ini bisa saja jadi kenyataan. Tuan Jody, status sosial kita tak sama. Dan cepat atau lambat, kita akan berpisah. Jadi, soal pernikahan kita, aku tak mau terlalu banyak orang tahu. Dengan begitu, setelah kita berpisah, takkan banyak berpengaruh padamu. baik, akan kuturuti istriku.
Kalau begitu, aku akan minum dulu. Sandra, kita masih punya banyak waktu. Sebarkan kabarnya. Bilang saja. Sebulan terakhir ini aku sedang bekerja di luar negeri. Oh ya, siapkan pulau terbaik untukku. Aku mau bersama istriku, bulan madu. Baguslah. Jody belakangan ini selalu ke luar negeri untuk bisnis. Wanita jahat Sandra itu. Berani-beraninya dia mencari Jody palsu demi menipuku. Kan sudah kubilang, wanita jahat itu tak punya kemampuan sebesar itu. Mana mungkin Tuan Jody menyukainya? Aku sangat kesal. Kurasa dia sengaja membuatku muak, ingin menghancurkan pernikahanku. Sudahlah istriku, jangan marah lagi. Begini saja, besok akan kubawa kau ke resor Pulau Tiansheng, bulan madu. Bagaimana? Resort Tiansheng. Itu kan tempat liburan termewah di ibu kota. Pulau yang kerap didatangi selebriti. Itu dia. Mas, kamu baik sekali padaku. Tapi aku masih mau mengundang teman-teman sekelasku dan memulihkan harga diriku yang jatuh hari ini. Aku ingin semua itu kembali. Baiklah, akan kuturuti semua keinginanmu. Aku terima telepon dulu. Segera kembali. Kau keterlaluan sekali. Kenapa kau baru memberitahu soal pernikahanmu? Kau di mana sekarang? Aku baru tiba. Kau di mana sekarang? Selamat. Kalian berdua akhirnya menikah juga. Sandra, Ada apa? kau lagi? Aku yang seharusnya bilang begitu. Kenapa bertemu kalian lagi sih? Kubilang, apa kau memasang alat penyadap di tubuhku? Kenapa kemarin kami baru memutuskan untuk datang? Hari ini kami melihatmu di sini. Aku menyadapmu? Aku punya suami. Untuk apa aku menyadapmu? Suami, masih berpura-pura? Kami sudah dapat kabar. Jody sedang di luar negeri mengurus pekerjaan. Mana mungkin menikah denganmu? Sandra, engkau demi mendapatkan aku sudah gila, bahkan sampai mencari aktor yang mirip Jody untuk membuatku kesal dan juga mengganggu pernikahan kami. Ada orang yang benar-benar tidak tahu malu, menjadi selingkuhan, masih berani terang-terangan begini? Jika Tuan Jody tahu, kau tamat. Buka mata kalian lebar-lebar. Siapapun yang bilang aku selingkuhan, akan aku tuntut pencemaran nama baik. Sandra, kau benar-benar totalitas dalam berakting. Akta nikahmu ini dibeli Rp9.900 dengan gratis ongkir, ya? Orang ini putri keluarga Su itu palsu, suaminya palsu. Bahkan akta nikah ini. Apa yang mau kau lakukan? Tidak boleh. Semuanya palsu. Aduh, lepaskan. Tidak. Wulan, kau anak kandung keluarga Su, berselingkuh, dan menjadi orang ketiga,
menggunakan segala cara untuk naik ke tempat tidur Hendra dan merebut pertunanganku. Sekarang aku sudah menikah dengan orang lain, kau masih belum melepaskanku. Wulan kan anak kandung keluarga Su? Bagaimana mungkin dia melakukan hal serendah ini? Apa yang mereka katakan berbeda. Siapa yang harus kita percayai? Tentu saja percayalah padaku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya ingin menjelek-jelekanku. Kalian cepat usir dia untukku. Tak disangka aku mencintai Sekretaris Su selama bertahun-tahun. Akhirnya aku bisa mendapatkannya. Sebentar lagi, aku harus menyapa kakak ipar. Lepaskan aku. Perempuan jahat berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab, malah mencemarkan nama baik orang yang tidak bersalah, benar-benar menjijikkan. Aku paling benci tinggal di hotel yang sama dengan wanita jahat. Cepat pergi. Aku datang untuk menginap, kalian tidak berhak mengusirku. Tidak mau pergi? Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kau pergi. Berhenti. Kau baik-baik saja. Tuan Jody, Kau lagi... Tuan Jody, Tuan Jody apa? Orang ini yang dibawa Sandra hanya aktor yang mirip Tuan Jody. Oh, aku ingat di pernikahan kemarin, dialah yang menyamar sebagai Tuan Jody dan pamer merusak pernikahan Tuan Hendra dan Wulan. Astaga, orang ini beraninya. Sampah. Jika Tuan Jody tahu kau menggunakan namanya untuk uang dan menikahi Sandra, kalian berdua, tunggu saja ajalmu. Tuan Jody, maafkan aku. Kalau saja aku tidak bilang untuk tidak terlalu mencolok kemarin, mereka tidak akan salah paham. Tidak apa-apa. Keluarga Hendra dan Wulan tidak aku anggap. Tangan istriku dan surat nikah ini. Kalian yang melakukannya? Memang kami yang melakukannya. Kenapa? Kau... Beraninya kau memukul suamiku. Kau pikir aku tidak bisa membuat kalian tidak bisa tinggal di Jakarta? Mana manajer hotel? Usir pasangan ini. Segera. Saya pemilik hotel ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya sosialita Jakarta, putri keluarga Su. Dan ini suamiku, putra sulung keluarga Hendra, salah satu dari 10 keluarga terpandang di Jakarta. Aku perintahkan kau sekarang untuk mengusir pasangan menjijikan ini keluar. Jangan ganggu bulan madu kami. Maaf, hotel kami tidak punya aturan mengusir tamu. Lagi pula sekarang hanya tersisa 1 kamar suite bulan madu. 200 juta rupiah. Aku ambil kamar ini. 2 orang miskin ini pasti tidak mampu menginap di sini. Cepat usir mereka. Maaf, suite bulan madu hanya diperuntukkan bagi pasangan yang baru menikah dan tengah berbulan madu. Kebetulan, saya dan istri saya juga tengah berbulan madu. Kamar ini seakan dirancang khusus untuk kami. Enya, berani-beraninya kalian mengusik bulan madu kami? Tenang dulu kawan, biar aku bantu. Kulihat mereka berdua juga pasangan baru. Bagaimana kalau begini saja? Kalian ikut lomba kekompakan untuk memastikan siapa yang pantas menempati kamar ini? Lomba kekompakan? Apa itu? apapun pertandingannya, Hendra dan Wulan kita sudah menikah, lagi pula keduanya sangat harmonis, kompetisi apapun pasti mereka menangkan. Sandra, kau berkali-kali di depanku mencari perhatian. Bukankah itu sekadar menggodaku? Kalau begitu, hari ini aku akan membuatmu mengakui kekalahan. Perhatikan perbedaan antara dirimu dan Wulan. Aku pernah mendengar orang kolot, tapi baru tahu ada yang pikirannya sekolot itu. Kau tak setampan suamiku, tak sehebat suamiku. Mengapa aku harus repot menggodamu? Dasar kau. Aku bukan sekadar ingin ikut lomba, tapi juga berniat bertaruh dengan mereka. Benar, asalkan kau menang, kau bisa menyuruhnya angkat kaki dari Jakarta dan ia tak akan bisa menemuimu lagi. Aku tak mau bertaruh. Kenapa? Takut ya? Standarku tinggi, tak akan memungut sampah dari tong sampah. Siapa yang kau sebut sampah? Aku mau bertaruh dengan mereka. Jika mereka kalah, aku ingin pria sok tampan ini menjadi pelayan kami selama 3 bulan dan bersih-bersih toilet selama 3 bulan. Hendra, ini cuma urusan kita berdua, tak perlu melibatkan orang lain. Baik, kami terima taruhannya.
Pak Jody. Tapi aku punya syarat. Jika kalian kalah, kalian wajib siaran langsung untuk klarifikasi. Untuk menegaskan bahwa istriku, Sandra, bukan orang ketiga, melainkan dirimu, Hendra, yang matre. Sejak tahu Sandra bukan putri keluarga Su, kau menelantarkan hubungan kalian selama 8 tahun, lalu selingkuh dengan Wulan. Dan kau, Wulan, kamulah orang ketiga yang sesungguhnya. Aku ingin kau berlutut, lalu minta maaf kepada istriku. Minta maaf lewat siaran langsung di seluruh platform. Astaga, gosip ini bikin kaget. Tak disangka Hendra sudah bersama Sandra 8 tahun. Tidak mungkin, aku paling dekat dengan Hendra. Dia tak pernah mengakui Sandra sebagai pacarnya. Pak Jody, saya cuma sekretaris Anda. Anda tak paham kehidupan pribadi saya. Kita bakal kalah. Aku sangat mengenalmu. Mulai. Baik. 4 foto di hadapan kalian, masing-masing merepresentasikan 4 fase kehidupan wanita itu yang berbeda. Tuan-tuan, harap susun foto-foto itu menurut kronologi yang tepat. Siapa paling cepat dan tepat menyusun, dialah pemenang. Lomba dimulai. Tak butuh 3 menit, 3 detik saja cukup. 3 detik, mustahil. Sandra, suamimu payah ya. Pria yang cepat selesai, ya. Kalau kau sanggup menyusunnya dalam 3 detik, kau adalah ayahku. Selesai. Mana mungkin? Cepat sekali. Ya, pasti cuman asal tebak. Sepertinya mereka sadar bahwa mereka pasti kalah, makanya mereka bermain sembarangan mengecoh kita. Karena sadar kalian bakal kalah, segera minta maaf pada Wulan dan Hendra. Agar nanti ketika kalian dihukum, tidak terlalu memalukan. Oh, mau menyerah ya? Baiklah. Kalau begitu, ku beri kau kesempatan. Asalkan kau merangkak, melewati selangkanganku, aku akan memaafkanmu. Bagaimana? Waktunya tinggal sedikit. Belum tentu siapa yang menang atau kalah. Waduh, tinggal 20 detik lagi. Ku susun asal saja deh. Toh dia juga menyusunnya sembarangan, palingan seri. Waktunya hampir habis. 3, 2, 1. Punyaku juga beres. Baik, karena kedua tim sudah menuntaskan tantangan, maka sekarang akan diumumkan hasil yang sudah disiapkan sebelumnya. Susunannya persis sama. Selamat untuk kelompok pertama, tantangan sukses. Bagaimana dia bisa tahu tentang hidupku? Mana mungkin? Dia pasti cuma menebak tepat. Cuma pasangan suami istri palsu. Hasil curang harus dibatalkan. Karena ada yang meragukan kedekatan kalian, tolong jelaskan kenapa kalian menyusunnya begitu. Foto kasa pertama itu pada hari pertama saya bekerja. Hari pertama kerja Ketika terluka. 6 tahun telah berlalu sejak hari pertama saya bekerja. Bagaimana dia bisa mengingatnya sejelas itu? Foto kedua adalah restoran favorit saya ketika berlibur 2 tahun lalu. Foto ketiga adalah film favorit saya tahun lalu. Film favorit tahun lalu. Foto keempat adalah gelang giok yang retak saat saya diusir dari rumah minggu lalu. Gelang giok yang retak saat diusir dari rumah minggu lalu. Akulah putri kandung keluarga Su. Kau palsu. Jangan pernah bermimpi menginjakan kaki di rumah keluarga Su lagi. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Jody yang sombong memperhatikan kesukaanku? Selama bertahun-tahun ini, dia diam-diam memperhatikanku. Mereka mengucapkannya bersamaan, Dan semuanya tepat. Mungkinkah mereka memang menikah? Meski jawabannya tepat, belum tentu menang. Hubunganku dengan suamiku sangat harmonis, jadi aku takkan kalah. Benar, segera umumkan hasil kami. Baik, berikutnya kami umumkan hasil grup kedua.
Urutannya benar-benar tidak sesuai. Selamat untuk kalian berdua. Kalah telak. Bagaimana mungkin Hendra dan Wulan berpacaran selama 6 tahun sebelum menikah? Bagaimana bisa mereka tidak kompak? Mungkinkah apa yang dikatakan Sandra benar? Apakah Wulan yang menjadi orang ketiga? Omong kosong, aku melihat mereka benar-benar curang. Dasar kau sama sekali tak sejalan denganku. Apa kau saat bertanding masih memikirkan Sandra si rubah kecil itu? Tidak sayang, yang kupikirkan hanya kamu. Lihatlah, ini cik yang kau santap tadi malam. Ini kopi yang kau teguk pagi ini. Ini pangsit jamur yang kau lahap siang ini. Yang keempat, hidangan penutup yang kau santap sore ini. Bukankah semuanya benar? Makan-makan yang kau pikirkan hanya makan. Ini steak. Ini batu giok, darah merpati yang kau hadiahkan 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu, jadi sejak waktu itu mereka sudah menjalin hubungan. Pangsit jamur ini dibuat saat ulang tahun pernikahan kita yang kedua. Kau buat sendiri. Ini dan ini. Ini bukan kopi. Ini air suci India. Setahun yang lalu, kau bilang ingin punya anak. Kau menyuruhku meminumnya dan melahirkan anak kembar bagimu. Karena pemenangnya sudah jelas, sesuai perjanjian, kalian sekarang harus berlutut dan meminta maaf, serta menyiarkannya langsung klarifikasi ke seluruh internet bahwa istriku bukan orang ketiga. Taruhan apa? Aku lupa. Aku tak punya waktu untuk berbasa-basi dengan kalian. Aku ingin pulang dan istirahat bersama suamiku. Cegah mereka. Para pengawal ini merupakan pengawal hitam keluarga Huo. Pengawal hitam apa? Sepertinya mereka tak beda dengan pria sok tampan ini disewa Sandra untuk berpura-pura. Jika kau berani kurang ajar pada Nyonya, akan kuhabisi nyawamu. Sampaikan ke seluruh dunia, Sandra adalah satu-satunya istriku, Jody. Siapapun yang berani tidak menghormatinya, itu berarti menentang seluruh keluargaku, Jody. Berita penting disiarkan. Baru saja CEO Jody Group mengumumkan pernikahannya. Ia menyelenggarakan pernikahan 2 hari lalu di Aula Puncak Awan. Mempelai perempuannya ialah sekretarisnya yang sudah bekerja dengannya bertahun-tahun, Sandra. Salam hormat untuk Tuan Jody dan Nyonya. Ternyata Anda sungguh Tuan Jody. Tidak mungkin. Sandra, perempuan jahat ini. Bagaimana mungkin Tuan Jody tertarik padanya? Berani-beraninya kau memfitnah Nyonya muda? Beri klarifikasi. Atau lenyap selamanya. Kalian pilih salah satu. Jangan lenyapkan aku. Aku akan klarifikasi, Sandra bukan orang ketiga. Semua ini karena Wulan, dia yang menggodaku. Aku tidak tahan godaan dan membuat kesalahan yang dilakukan semua pria. Hendra, apa kau laki-laki? Dulu kau memanggilku sayang, sekarang setelah ada masalah, kau malah menyalahkanku? Tuan Jody, Hendra, tahu bahwa akulah putri kandung keluarga Su, makanya dia merayuku. Ini tidak ada hubungannya denganku, Tuan Jody. Enya, Kakak, ini semua salah Hendra. Maafkan aku, Kak. Ternyata Wulanlah perusak rumah tangga orang. Ci, wanita jalang. Berani-beraninya dia tidur dengan kakak iparnya sendiri. Apa yang kau bicarakan? Aku melakukan ini untuk kebaikan kakak. Kakak, kalau bukan karena aku membantumu mengenali pria brengsek itu, bagaimana mungkin kau bisa menikah dengan pria sehebat Tuan Jody? Benar kan? Jadi, aku mesti berterima kasih padamu. Kakak, kita kan saudara. Aku tak butuh maafmu. Kau cuma perlu tidak membiarkan Tuan Jody mempermasalahkanku.
Wulan, kau sama persis dengan Hendra, membuatku muak. Aku tak mau melihatmu lagi. Ayo pergi. Pergi. Pergi? Rencananya mau liburan, hampir saja aku mati. Cih. Hendra, dasar pengecut. Di saat genting, kau malah mendorongku jadi tameng. Aku ingin cerai darimu. Cerai saja. Sesudah cerai, aku akan menikahi Sandra. Sandra, kau sudah berulang kali mempermalukanku. Tak akan kubiarkan kau lolos. Dua tempat tidur, ternyata dia mau tidur terpisah dariku. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Malam itu hanya kecelakaan. Aku yang meminta pemilik hotel menyiapkan 2 ranjang. Ah? Baik, saya paham Tuan Jody. Kita menikah kontrak. Aku tahu posisiku. Aku takkan melewati batas. Aku turun ke restoran di bawah, merampungkan proposal proyek Tian Sui. Dua ranjang, supaya area basah dan kering terpisah. Pak Jody, apa artinya? Kita sudah menikah, masih juga memanggilku Pak Jody? Harusnya panggil aku suamimu. Itu. Cuaca terlalu panas, aku keluar cari udara segar. Aku akan beri kau waktu, agar kau perlahan terbiasa. Sandra, kamu keterlaluan. Nikah kilat dengan Pak Jody. Tanpa bilang-bilang padaku, aku baru tahu dari berita. Aku tak sengaja merahasiakannya darimu, aku dan dia hanya nikah kontrak. Dia membantuku menghapus cap pelakor, dan aku membantunya meraih kepercayaan keluarga menjadi pewaris. Kami berdua, cepat atau lambat akan cerai. Tapi kabarnya Jody sudah ditetapkan sebagai pewaris Jody Corp. Katamu, mungkin dia menaruh hati padamu dan ingin menua bersamamu? Jangan ngaco, hubunganku dengannya cuma antara atasan dan bawahan. Lagi pula dia sudah punya cinta pertama selama 6 tahun. Tak disangka, usai putus dariku, Sandra jadi lumayan menarik. 6 tahun. Namun bukankah kamu juga jadi sekretarisnya selama 6 tahun? Jangan-jangan orang itu malah kamu? Sudah dulu ya, kututup teleponnya. Sandra, San. Hei Sandra, Aku kini wanita bersuami. Tolong Pak Hendra, jaga jarak dariku. Pak Hendra, sekarang kamu memanggilku Pak Hendra? Kamu tak benar-benar menyangka kalau Jody betul-betul menyukaimu? Orang berkuasa dan berpengaruh seperti mereka cuma mempermainkanmu. Belum 2 hari, kamu sudah ditinggal. Kamu sendiri tak tahu malu, kau kira semua orang sama sepertimu. Aku tak tahu malu. Kita sudah 8 tahun bersama, kau bahkan tak mengizinkanku menyentuhmu. Tapi kemudian, kau malah langsung menikah dan tidur dengan bosmu sendiri? Kalian berdua, jangan-jangan memang sudah lama selingkuh di belakangku? Cuma kamu, memangnya kamu pantas ku selingkuhi? Aku tak punya waktu meladeni omong kosongmu, suamiku sedang menungguku. Sandra, aku tak peduli hubunganmu dengan Jody sekarang. Sudah sejauh mana, aku bisa menganggapnya tak pernah terjadi, asal sekarang kau bercerai dari Jody, aku akan langsung menikahimu. Wanita murahan. Berani-beraninya kau menggoda priaku. Urus suamimu sendiri, jangan ganggu aku lagi. Aduh, lihat. Ada apa? Dasar pelakor. Dia sudah menikah, tapi masih saja menggoda suamiku. Suamiku, dia ingin menceraikanku. Dia hendak membunuhku. Aduh. Cukup, sudah selesai belum?
Aku benar-benar buta meninggalkan Sandra dan memilihmu. Kau sekarang seperti wanita jahat. Sandra tidak pernah seperti ini. Hendra, sekarang kau meremehkanku? Bagus. Bukankah kau suka wanita jahat ini? Hari ini akan kubakar wajahnya. Lihat saja nanti apakah dia masih berani menggoda pria lagi. Hati-hati. Sandra, kau baik-baik saja? Tolong, tolong. Bukan. Tuan Jody terluka, cepat bawa dia ke rumah sakit. Sandra, kau sudah berkali-kali tidak menghormati istriku. Perintahkan bangkrutkan keluarga Su. Tuan Jody, barusan aku hanya terlalu emosi. Keluarga kami tak boleh bangkrut. Kalau bangkrut, hidupku sebagai anak orang kaya akan lenyap. Bawa dia pergi. Cepat, pergi. Tuan Jody, maaf. Ini sepenuhnya salahku. Anda jadi cedera. Tuan Jody, cedera Anda cukup serius. Saya akan segera menghubungi dokter pribadi supaya dia lekas datang. Panggil dokter untuk apa? Cedera ringan begini? Dengan adanya Nyonya Jody, merawatnya saja sudah cukup. Tapi lukanya serius sekali. Tapi apa? Cepat pergi. Nyonya, Dinakas, ada obat di lemari? Nanti ingat untuk mengaplikasikannya. Pergi, cepat, pergi. Tuan Jody, Pergi. Cepat pergi. Bung, taktik berpura-pura kesakitan ini gunakan sebaik-baiknya. Tuan Jody, silakan duduk. Saya akan segera merawat Anda. Dia mulai khawatir padaku. Maaf, Tuan Jody. Saya akan berusaha sehalus mungkin. Aku telah menyukaimu selama 6 tahun. Kenapa kau tak menyadarinya? Mengapa? Mengapa kau tak merasakannya? Benar-benar mengigau. Dia bahkan menyangka aku orang yang dicintainya. Kesepakatan awal sudah tercapai, sudah waktunya kita bercerai. Tuan Jody, Nyonya Jody telah bangun. Tuan Jody, bagaimana perasaan Anda saat ini? Jauh lebih baik. Ini untukmu. Anda bangun pagi-pagi hanya demi merapikan ini? Barang sepenting ini harus disimpan rapat-rapat. Kalau tidak, akan merepotkan untuk memperbaikinya. Baik, akan kusimpan dengan baik. Dia merapikan kembali akta nikah, mungkin supaya nanti mudah saat bercerai.
Silakan. Sarapan dulu. Terima kasih untuk sarapannya, Pak Jody. Tapi, saya alergi. Kamu alergi susu? Dari mana Bapak tahu? Tenang, ini susu kedelai. Terima kasih, Pak Jody. Ngomong-ngomong, Pak Jody, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak mengenai pernikahan kita. Saya mau angkat telepon dulu. Iya. Sudahlah, nanti saja saya bahas soal perceraian setelah pulang. Gimana bro? Berkat bantuanku, malam itu kau dan sekretaris Sandra sangat mesra, kan? Apa aku bakal punya keponakan? Sandra, berbeda dengan perempuan-perempuan yang kau kenal. Dia pemalu dan amat sopan padaku. Sopan? Itu nggak benar bro. Apa dia belum tahu kalau kau diam-diam menyukainya selama 6 tahun? Masih banyak waktu. Aku akan membuatnya sadar, pelan-pelan. Sudah selesai. Bertemu dengan orang yang tak tahu cara mengekspresikan perasaannya sepertimu, dia pasti salah paham. Mungkin saat ini dia justru mau bercerai darimu. Aduh sayang, ada yang menjelekkanmu. Ya ampun, Sandra, ada yang lagi menjelekkanmu. Aku memang blak-blakan. Sepertinya ada yang kangen padamu. Jangan-jangan Pak Jody, apa maksudmu? Dia lagi kerja, mana sempat kangen padaku? Coba lihat, mana yang lebih bagus dari dua ini. Setelah kami cerai, aku akan berterima kasih atas bantuanmu selama ini. Kalau aku di posisimu, aku bakal menunggu Pak Jody yang menggugat cerai duluan. Lagian, CEO setampan dan sekaya dia, dinikmati sehari saja sudah untung. Nikmatilah selagi bisa. Halo, tolong bungkus tas ini. Nak, ibu sungkan. Belum pernah melakukan hal malu-maluin begini. Kata ibu, lebih baik barang-barang ini kau bawa masuk, jual dengan harga pantas. Ibu pamit dulu ya. Bu, jangan pergi. Aku juga malu. Kalau bukan terpaksa, kau kira aku rela? Ini semua barang favoritku. Ibu-ibu, ini toko barang bekas premium. Ada yang bisa kami bantu? Mau dibantu apa? Ini semua barang edisi terbatas, jual cepat. Ibu, harap tunggu sebentar. Saya harus memanggil manajer untuk menilai. Cepat, cepat. Sandra, lihat dua orang itu, tidakkah mereka terlihat familiar? Bukankah itu ibu angkatmu dan Wulan yang tak tahu malu itu? Siapa mereka? Tak ada urusannya denganku. Terima kasih. Siti, bukankah kau bilang ingin coba restoran yang lagi viral di lantai bawah? Ayo pergi. Tak bisa. Hari ini, aku harus memastikan apakah benar itu mereka. Wulan, ternyata kau. Wulan, bagaimana bisa kau berdandan seperti ini? Bukan aku. Kalian salah orang. Nyonya Wulan, barang mewah serta perhiasan Anda setelah dinilai sesuai harga pasar barang bekas, totalnya Rp140.760.000. Apa katamu? Waktu aku beli dulu harganya jutaan rupiah, mengapa di sini bahkan tak sampai 1/10-nya? Kalian ini penipu. Bukankah tadi kau bilang kau bukan Wulan? Mengapa sekarang mengaku? Memang aku. Terus kenapa aku putri keluarga Su, sekadar jalan-jalan, apa yang perlu diributkan? Betul, Bu? Benar, kami memang hanya berkeliling. Sebentar lagi, kami juga akan menyantap hidangan Prancis mewah seharga puluhan juta per orang. Sombong amat. Shontero Jakarta tahu keluarga Su sudah bangkrut. Kamu bahkan menjual barang mewah bekas di sini kalau tak punya uang. Katakan saja. Dasar anak tak tahu diri. Berani sekali kau bicara begitu pada kami. Apakah Sandra si anak durhaka ini yang menghasutmu? Sandra, kau sudah membuat keluarga Su bangkrut. Begini caramu. Balas budiku yang membesarkanmu. Balas budi, Nyonya Su, saya perlu mengingatkan Anda. Anda membesarkan saya bukan karena Anda menyayangi saya, tetapi karena saya berdarah keluarga Su. Kalau tidak, Anda takkan mungkin pada hari Wulan pulang memutus hubungan dengan saya. Betul, bagi orang-orang, mata duitan seperti kalian, garis keturunan adalah segalanya. Sandra, mari kita pergi. Berani sekali kau berkata begitu pada ibuku.
Berani-beraninya kalian mendorongnya hingga terluka. Hari ini, aku harus memberi kalian pelajaran. Kalian berdua perempuan kejam. Tunggu, sebentar dulu. Tidak apa-apa, anggap saja digigit anjing. Kau bilang siapa yang anjing? Siapapun yang suaranya paling keras, dialah kukatakan padamu, mulai hari ini, kita jalan sendiri-sendiri, bertemu pun pura-pura tak kenal, tak saling mengenal. Ayo pergi, aku tak mau melihat mereka. Sandra, jangan pura-pura suci. Begitu Jody bosan padamu dan meninggalkanmu, akan kubuat kau berlutut dan meminta maaf kepada aku dan ibuku. Sandra, Jody, ternyata dialah istri Tuan Jody. Nona Sandra, mohon tunggu. Ada apa? Hari ini toko kami ada promo, semua pelanggan bermargasu yang berkunjung, semuanya gratis. Tuan Jody sudah berpesan, saat Nyonya berbelanja, dipersilakan memilih apa saja. Benarkah? Kenapa tak bilang dari tadi? Kebetulan aku juga bermargasu. Jadi barang-barang ini aku bebas memilih sesukaku. Nona Sandra, ini seluruh barang paling berharga di toko kami. Silakan dilihat mana yang Anda suka. Silakan dipilih. Tidak perlu, aku tak bisa begitu saja mengambil barang kalian. Jangan begitu, jangan begitu. Jika itu bisa membuat Anda senang, barangkali Tuan Jody dapat menaikkan gajiku. Nona Sandra, bila Anda belum tahu, hendak memilih yang mana, biar saya bantu memilihkan. Ini, kalung permata yang dulu dipakai Ratu Inggris. Untuk Anda. Astaga, harganya 1 juta. Ini, perhiasan emas yang dahulu dipakai Yang Guifei dari dinasti Tang. Ini juga untuk Anda. 3 juta. Yang ini 3 juta. Lalu yang ini semuanya untuk Anda. Astaga. Sandra, kamu benar-benar untung. Sudah cukup. Karena yang bermargasu itu gratis, tolong bungkus, seluruh sisanya untukku. Baik. Nyonya, totalnya 80 juta. Anda ingin membayar dengan kartu atau cek? Kau mata duitan. Ya, kita sama-sama bermargasu. Mengapa Sandra bisa mengambil barang tanpa bayar, sedangkan aku mesti membayar 80 juta? Sepertinya kamu sedang menipu. Barusan kamu bilang yang bermargasu itu gratis. Anakku juga bermargasu. Iya, aku adalah putri sejati dari keluarga Su. Dia, Sandra, hanya penipu. Saya tadi lupa menjelaskan peraturannya. Pelanggan yang beruntung bukan cuma bermargasu, tetapi juga tingginya wajib 168 cm, memakai blus putih, rok hitam, dan namanya mesti 2 kata. Apa maksudmu? Persyaratanmu ini jelas didesain khusus untuk Sandra, kan? Betul, lebih baik kamu sebut saja nomor KTP-nya sekalian. Nona Sandra, ini produk mewah dari toko kami. Silakan diterima. Terima kasih. Mari pergi. Kesal, ya? Ada orang bangkrut bahkan tak beruntung memenangkan undian. Iri kan? Mari. Acara apa sih? Aku tak butuh, Bu. Kita pergi. Nyonya, Anda telah merusak barang di toko kami. Total nilainya 1 miliar rupiah. Anda harus membayarnya dulu sebelum pergi. 1 miliar rupiah. 1 miliar? Kenapa tidak merampok saja sekalian? iya, perempuan licik bernama Sandra itu mengambil begitu banyak dan ibu tak memintanya bayar. Saya lihat barang-barangmu ini semua dari pasar grosir, murahan saja. Awas, aku akan melaporkanmu ke polisi atas pemerasan. Ibu-ibu, silakan lapor polisi. Ini merupakan sertifikat perhiasan yang barusan Anda hancurkan. Ini merupakan perhiasan yang barusan Anda rusak. Tunggu polisi datang, kita lihat siapa yang bakal dipenjara. 200 miliar. Keluarga Su kami telah bangkrut. Kami tak punya uang sebesar itu. Bayar ganti rugi atau masuk penjara, pilih sendiri. Bayar, kami akan bayar. Bu, ibu masih punya kartu kredit kan? Cepat gunakan saja, aku tak mau dipenjara. Surat perjanjian cerai. Surat perjanjian perceraian. Hahaha. Jody dan Sandra. Jadi ini pernikahan kontrak, Sandra. Kali ini kau akan berada di tanganku. Sandra, kita benar-benar beruntung hari ini. Apa kau benar-benar berpikir keberuntungan datang begitu saja?
Apa maksudmu? Kalau dugaanku tepat, semua ini pasti Jody sudah menyiapkan semuanya. Memang pantas menjadi sosok yang berdiri di puncak piramida emas dunia. Tapi Sandra, aku merasa Tuan Jody tulus padamu. Bagaimana bila kalian tak usah bercerai? Dia sungguh menyukaiku? Bagaimana kalau aku langsung bilang ke Sandra, aku sudah menyukainya 6 tahun. Akankah dia takut? Bisakah dia menerimaku? Tenang saja, Bung. Diam-diam naksir selama 6 tahun, menyiapkan kado ulang tahun tiap tahun. Percayalah, tak ada gadis yang bisa menolak pria setulus ini. Tuan Jody, Nyonya telah kembali. Yuk cepat pergi. Banyak perlengkapan yang belum disiapkan. Pergilah. Barangkali Siti benar. Sebaiknya kutanya dia dulu, apa sesungguhnya yang ia rasakan padaku. Baru akan kupikirkan soal perceraian. Aku mau bicara denganmu. Kau Kau duluan. duluan. Tuan Jody, terima kasih atas segala bantuan Anda. Bagiku, aku telah memilih sebuah hadiah. Coba lihat, apakah Anda menyukainya? Nyonya, apakah ini caramu mengekangku? Tuan Jody, sebenarnya ada yang ingin ku sampaikan padamu. Katakan saja. Itu, sejujurnya aku... Kawan, semuanya telah siap, keluarlah dulu. Ada yang akan kukatakan nanti, aku akan lekas kembali. Untuk gadisku, semoga ia selalu berbahagia. Ini tahun pertama aku jatuh cinta padanya. Ini tahun kedua aku jatuh cinta padanya. Ini tahun ke-6 aku jatuh cinta padanya. Hari ini ternyata dia ingin mengungkapkan cinta kepada pujaan hatinya. Bro, nanti saat kau bicara, harus sepenuh hati. Kau harus menumpahkan semua. Rasa sakit hati selama 6 tahun berpacaran ini. Kepadanya, utarakan dengan jelas. Oke. Tim kamera, tim pencahayaan, tim atmosfer siap. Kita akan dapatkan Nyonya. Baik. Sandra, Di mana dia? Tuan Jody, saya akan kembali ke kantor untuk menyiapkan proposal. Ternyata, Tuan Jody berniat mengungkapkan cintanya kepada gadis yang telah ia sukai, diam-diam selama 6 tahun. Sepertinya aku harus pergi. Nyonya memang sangat berdedikasi, bahkan saat ini masih memikirkan pekerjaan. Padahal ini cuma pernikahan kontrak, tapi kenapa saat mendengar dia mengungkap cinta pada orang lain, hatiku terasa agak sesak. Jangan-jangan aku jatuh cinta dengan bosku sendiri? Sandra, kau harus tahu, hubungan kita hanyalah relasi atasan bawahan. Kau tidak boleh menaruh perasaan lebih padanya. Nyonya Jody memang seorang wanita karier yang tangguh. Larut begini pun masih lembur. Tuan Jody, mengapa Anda di sini? Belum makan malam kan? Aku bawakan nasi daging sapi favoritmu. Ini... Tuan Jody, kita menikah karena perjanjian, dan Anda sudah membantuku melepaskan cap perebut suami orang. Aku pun telah membantumu mengukuhkan posisi keluarga Huo. Kita bercerai saja. Nyonya Jody sangat cerdas soal pekerjaan, namun dalam urusan cinta sangat lamban. Lamban? Apa maksud Anda?
Bukankah kita menikah berdasarkan perjanjian? Aku tidak pernah bilang ingin bercerai denganmu dan keluarga Huo. Hanya punya aku seorang. Sebagai penerus, status pewaris kini milikku. Apa aku masih perlu membuktikannya padamu? Tapi, bukankah Anda sudah memiliki cinta pertama yang telah Anda sukai selama 6 tahun? Nyonya, orang yang Tuan Jody cintai selama 6 tahun adalah Anda. Selain itu, ia telah jatuh cinta pada Anda sejak pandangan pertama. Mulai sekarang, hanya ada kamu. Benarkah? Iya. Memang seharusnya kita mengakhiri pernikahan kontrak ini. Aku ingin bersamamu selamanya, tidak akan pernah bercerai, takkan pernah berpisah. Kamu bersedia? Aku siap. Sudah kukatakan pernikahan Sandra dan Jody sedang bermasalah. Tak diduga, rupanya hanya pernikahan kontrak. Aku tak kalah darinya. Besok aku akan kerja di sana. Aku tak percaya aku tak bisa mendapatkan Jody. Dasar wanita jahat. Apa yang barusan kau bilang? Kalau kau berani pergi, kita cerai. Cerai saja. Setelah aku menjadi Nyonya Jody, semua harta di ibu kota jadi milikku. Siapa kau? Susu kedelai kesukaanmu. Terima kasih Tuan Jody. Masih formal? Harusnya kau memanggilku suamimu. Suami. Tuan Jody, proyek luar negeri kita ada kendala. Baik, aku mengerti. Pergilah dengan tenang. Hari ini, tugas inspeksi cabang. Serahkan saja padaku. Aku menikahimu demi hidup nyaman. Soal cabang, akan kucari orang buat menanganinya. Tidak bisa. Kau mengurus perusahaan seorang diri pasti sangat melelahkan. Aku sudah jadi sekretarismu bertahun-tahun. Banyak hal yang bisa kubantu. Kalau begitu, merepotkan Nyonya, aku pergi. Tuan Besar, Anda datang ke cabang perusahaan Jody untuk inspeksi. Perlu saya beritahu Tuan Jody? Si Jody, saat aku liburan di luar negeri, dia malah kawin kilat dengan orang lain. Hari ini aku berdandan begini untuk menguji karakternya. Tak seorang pun boleh campur tangan. Baik, Tuan. Kakek, Anda baik-baik? Tidak apa-apa. Pinggangku cuma agak sakit. Kalau begitu, perlu saya pesan taksi untuk mengantar Anda ke rumah sakit. Tidak, aku tak bisa pergi. Aku belum melihat perempuan yang dinikahi cucuku. Seperti apa rupanya, tak usah, Nona. Aku masih ada urusan. Ini kartu nama saya. Kalau Anda merasa kurang sehat, Anda boleh menelepon saya kapan saja. Baiklah. Kakek, itu. Saya hampir telat kerja. Saya permisi dulu. Terima kasih, Nona. Gadis ini baik sekali. Andaikan dia jadi cucu menantuku. Semua fokus. Hari ini, Nyonya Jody akan datang ke kantor cabang untuk pertama kalinya. Pastikan menjamunya dengan baik. Jangan sampai mengabaikannya. Baik. Silakan kembali bekerja. Hari ini aku berpakaian cukup sederhana. Harusnya bisa menyatu dengan semua orang, cepat akrab. Halo semuanya. Saya, istri, Tuan Jody. Tas Hermes koleksi musim panas terkini, anting Prada, sepatu Chanel mewah, sepertinya dia Nyonya Jody. Selamat siang Nyonya Direktur. Selamat Ibu siang. Direktur, Nyonya? Apa Nyonya memanggil saya? Nyonya, jangan merendah. Tuan Jody sudah berpesan, begitu beliau dinas luar, Anda yang akan menangani cabang perusahaan. Aku yang mengelola perusahaan Jody. Apakah Jody dan Sandra akan bercerai karena dia begitu mencintaiku? Ya, akulah Nyonya Direktur kalian. Wulan. Berani-beraninya kau datang ke perusahaan Jody untuk menipu. Sandra, kenapa kau bisa ada di sini? Tujuanmu datang ke perusahaan Jody sebenarnya apa?
Jelas akulah istri Jody. Lancang, Nyonya Direktur, juga berani kau tiru? Benar, Nyonya Direktur kita selalu berpakaian mewah, sekilas Mbak Putri keluarga konglomerat. Kau, dengan baju murahanmu, pegawai rendahan, tak pantas bahkan membersihkan sepatunya. Pegawai rendahan, sepertinya Jody sudah sangat bosan padanya. Kebetulan, aku dapat memanfaatkan momen ini untuk menyiksanya, mempermalukannya, membalas semua utangnya padaku. Sudah saatnya kembali bekerja. Kau ke sini dan bersihkan ruang kerjaku. Masih melongo, Nyonya sedang mempromosikanmu. Segera ke sini dan ikuti beliau. Cepat berangkat. Perusahaan Jody milik suamiku, aku tak akan membiarkan kau berbuat sewenang-wenang di sini. Nyonya, Anda tampak sangat cantik hari ini. Ngapain kamu berdiri di situ, seperti patung saja? Segera bersihkan meja kerja Nyonya. Dia itu nyonya siapa? Kenapa aku yang harus membersihkannya? Bisa melayani Nyonya Jody, itu keberuntunganmu. Jangan sampai lupa berterima kasih. Hari ini kamu terlambat masuk kerja, maka kamu harus menerima hukuman. Kalau tidak, kamu akan dipecat. Betul, orang yang manajemen waktunya buruk seperti ini harus dihukum. Ya, hari ini dia berani datang terlambat, besok dia berani bolos kerja. Menurutku, sebaiknya dia disuruh membersihkan toilet. Dengar, Sandra, sekarang segera bersihkan toilet. Baiklah, aku sanggup membersihkannya. Tapi kamu, bersihkan bersamaku. Kamu gila, aku ini Nyonya Direktur Huo, masih ingin aku membersihkan toilet bersamamu? Dengan alasan apa? Karena kita berdua hari ini terlambat. Seluruh perusahaan ini adalah milik keluargaku. Kamu masih berani mengurus keterlambatanku? Sandra, sekarang kamu hanyalah seekor anjing yang mencari makan di kakiku. Masih bermimpi sejajar denganku? Tidak masalah. Karena kamu tidak mau, mari kita telepon Tuan Jody, biar beliau yang menilai bagaimana. Tidak boleh, meskipun Sandra dan Jody bercerai, namun aku belum menikah dengannya. Kalau dia datang, identitasku akan ketahuan, aku bersihkan saja. Ya, sebagai Nyonya Direktur, aku harus memberi teladan bagi semua orang. Hal kecil ini tak perlu merepotkan suamiku. Kalau begitu, silakan. Aduh, Nyonya silakan duduk. Baunya menyengat. Saya sudah menyemprotkan 1 botol parfum. Kenapa masih tercium bau kotoran? Nyonya, si Sandra itu berani memperlakukan Anda begini. Anda tak boleh membiarkannya. Betul, Nyonya. Harus memberi dia pelajaran, biar dia sadar siapa bosnya di sini. Di mana jam tangan Patek Philippe saya? Kok hilang? Kenapa tak ketemu? Ini? Sandra di mana? Kenapa dia belum balik? Jangan-jangan dialah yang mencurinya? Betul. Hari ini hanya dia dan Nyonya yang paling lama bersama. Pasti dia yang mencurinya. Wah, berani-beraninya mencuri jam tangan Nyonya. Kita harus memberi dia pelajaran. Betul. Betul. Dasar perempuan jahat. Hari pertama kerja sudah berani mencuri barang saya. Saya benar-benar meremehkanmu. Apa katamu? Kau masih pura-pura? Cepat kembalikan jam tangan Nyonya. Sekarang juga. Jam tangan apa itu? Aku belum pernah melihatnya. Bagus, masih berani menyangkal. Nyonya kehilangan sebuah jam tangan Patek Philippe. Pasti kamu yang mencurinya. Cepat keluarkan. Otakmu tidak beres. Kalian menyalahkanku atas barang yang hilang. Kalian mau menjebakku? Tunjukkan buktinya. Perempuan jahat, berhenti berpura-pura. Kau yang mencuri jam tanganku. Awalnya kupikir kamu hanyalah anak haram yang tidak diinginkan. Tak disangka, kau juga seorang pencuri. Pantas saja dari tadi ribut mengganggu Nyonya Jody, ternyata mau mencuri. Sekarang cepat minta maaf pada Nyonya Jody, lalu kembalikan barang curian. Kalau tidak, besok jangan datang kerja. Aku tidak mencuri. Kenapa harus minta maaf? Cuma jam tangan kan? Aku juga punya. Jam tangan jelekmu itu mana bisa dibandingkan dengan milik Nyonya Jody? Tahu tidak, jam tangan Patek Philippe punya Nyonya Direktur kami, berharga puluhan juta, mampu beli?
Seseorang yang berjualan barang mewah bekas bisa punya jam tangan puluhan juta. Wulan, apa kamu lupa, Sukorp kalian sudah bangkrut? Berani-beraninya kau memfitnah Nyonya? Seseorang yang bisa menikah dengan Tuan Jody pasti berasal dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin bangkrut? Bangkrut atau tidak, silakan tanya sendiri. Kalau mau jadi anjing, jadilah anjing yang berotak. Baiklah, dasar perempuan jahat, kau mencuri barangku tapi tak mau mengaku. Baiklah, kalian lepas bajunya, geledah dia. Lepaskan aku. Sebenarnya, mana menantu perempuanku? Aku sudah mencarinya dari pagi, tapi belum menemukannya. Wah, bukankah dia gadis yang membantuku pagi ini? Kakek, mengapa kakek datang ke cabang perusahaan? Dan kenapa kakek memakai seragam petugas kebersihan? Abaikan saja aku sedang menyamar. Kakek, jangan menyusahkanku. Kalau Tuan Jody tahu, kakek kerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan, dia pasti akan memarahiku. Kakek, ayo ikut aku ke kantor CEO. Buat istirahat. Tidak mau. Kakek. Sandra, kau cari masalah? Wah. Arloji Patek Philippe. Nyonya, arlojimu ada di sini. Bagus, Sandra. Sekarang ketahuan, apalagi yang mau kau katakan? Sekarang, lekas berlutut dan minta maaf padaku. Ini arlojiku, mengapa? Aku harus minta maaf padamu. Kembalikan sekarang. Berani sekali. Sekarang, kau bahkan berani merebutnya. Wulan, apakah kebangkrutan keluarga Su membuatmu hilang akal? Apa kau bilang? Di belakang arloji seperti ini, ada kode verifikasi anti pemalsuan. Kalau kau ingin memilikinya, bagaimana jika kita pindai? Dan periksa data otentikasi pembeli, apakah itu milikmu atau milikku? Itu jam tanganku, kau yang mencurinya. Aku tak mau memindai. Bagaimana kalau data Sandra benar-benar muncul? Bukankah aku bakal ketahuan? Kurasa kau tak berani. Siapa bilang aku tak berani, Nyonya? Nyonya, menurutku Sandra ini takkan mengaku sampai ajalnya. Bagaimana kalau Nyonya scan saja, biar dia menyerah? Tapi... Nyonya, tak apa-apa, segera scan saja, biar dia tahu bedanya dengan Anda. Pemindaian kode QR sukses, membuka data identitas eksklusif. Sandra, lihat. Kode QR ini asli. Jam tangan semahal ini, mana mungkin orang miskin sepertimu bisa membelinya? Pasti kau yang mencurinya dari Nyonya. Cuma pegawai kecil berani mengaku jam itu milikmu. Jam itu memang milikmu, kalau iya aku cucumu. Data identitas pembeli telah ditampilkan. Nama pembeli Sandra. Saat Nama dan pembelian foto tahun Sandra 2024. kok bisa muncul pada bulan Desember, tanggal 25 di situs resmi Patek Philippe? Betul Nyonya, jam tangan Anda, kenapa malah dibeli oleh Sandra? Jangan-jangan Sandra adalah istri Pak Direktur yang sesungguhnya. Wah, berani sekali kau menipuku. Nyonya, kami tadi hilaf. Mohon maafkan kami. Iya Nyonya, tolong anggap ini perkara sepele, maafkan kami. Ini semua gara-gara Wulan yang merebut posisi Nyonya. Nyonya, silakan hukum atau tegur dia. Cari dia. Apa yang kalian lakukan? Itu hanya kode autentikasi. Apa yang bisa dibuktikan? Sekarang barang tiruan dibuat sangat mirip. Ini sama sekali tak bisa dijadikan patokan. Wulan, apakah ada tumor di lehermu? Kau bicara tanpa berpikir. Ini situs resmi Patek Philippe. Mana mungkin palsu? Tapi, Nyonya Direktur, ada benarnya juga. Saya pun pernah membeli beberapa. Barang palsu kualitas premium. Bentuknya persis seperti asli. Belum lagi kode autentikasinya. Struk pembeliannya pun, kemasan kotak kado, semuanya persis serupa aslinya. Benar. Minggu lalu aku beli kalung tiruan Bulgari. Sungguh menipu. Sandra, beli barang palsu saja belum cukup. Kau bahkan berani kurang ajar pada Nyonya. Kami hampir saja menuduhnya. Sekarang cepat berlutut, sujud dan minta maaf pada Nyonya. Suruh aku berlutut padanya? Tidak akan. Ini... Bukankah ini gelangku? Kenapa bisa ada di sini? Sandra, meski kau tak mengambil jam tangan Nyonya, tapi kau mencuri gelangnya.
Sekarang kita sudah memergokinya. Bagaimana kau mau mengelak? Saya belum pernah melihat gelang ini. Jika kalian tak percaya, kita bisa cek rekaman CCTV. Baik, kita cek rekaman CCTV. Setelah kukumpulkan bukti, aku akan menjebloskannya ke penjara. Tidak masalah. Namun jika rekaman CCTV membuktikan bahwa saya dijebak, maka beberapa orang akan ikut di penjara. Baiklah, tak perlu berdebat lagi dengannya. Sekarang kita ke ruang CCTV. Cek rekaman CCTV. Bukankah nanti kebohonganku terbongkar? Tidak. Tak usah dibesar-besarkan. Sandra minta maaf padaku dan masalahnya selesai. Cek, aku tak berbuat salah, jadi aku tak takut diperiksa. Gimana? Kau takut? Apa-apaan sikapmu? Berani sekali kau bicara pada Nyonya begitu? Nyonya, mari kita pergi. Tunggu. Tak sepadan untuk urusan kecil ini. Anggap saja hari ini aku bermurah hati. Aku maafkan kau. Nyonya Jody, Anda sungguh terlalu baik. Tapi, aku tak tahan. Dia menindas Anda begini. Kita harus mengusut masalah ini untuk menegakkan keadilan bagi Anda. Ayo cek rekaman CCTV. Ya, ayo. Itu kantor CEO. Kenapa kita ke sini? Nyonya, ruang CCTV lumayan jauh dari sini. Kebetulan, di kantor Tuan Jody, kita juga bisa memantau seluruh CCTV perusahaan. Ya, Nyonya, hanya saja kantor pribadi CEO memerlukan pemindaian wajah. Sebagai istrinya, Anda tentu bisa masuk. Nyonya, silakan lakukan pengenalan wajah. Pengenalan wajah? Gawat. Bagaimana aku bisa masuk? Wulan, bukankah kau bilang kau istri Tuan Jody? Kalau begitu kau pasti bisa masuk, kan? Omong kosong, Nyonya Presiden tentu saja bisa masuk. Nyonya, cepat buka pintunya, hajar wanita kampungan ini. Ayo. Pengenalan wajah dimulai. Maaf, pengenalan gagal. Hah? Ada apa? Bagaimana bisa gagal? Jangan-jangan Tuan Jody belum mendaftarkan wajah Nyonya? Ya. Suamiku belum sempat mendaftarkan wajahku. Setelah kami menikah, suamiku sayang padaku. Dia tidak mengizinkanku bekerja, jadi aku bersantai di rumah. Kau menertawakanku? Aku menertawakanmu. Mulutmu adalah yang paling keras, terlalu banyak berbohong. Hati-hati saat keluar nanti. Kau berani mengutukku? Kalau berani, coba scan wajahmu, buka pintunya. Kalau begitu kalian, lihat baik-baik siapa yang merupakan istri Jody. Pengenalan wajah dimulai. Pengenalan berhasil. Selamat datang, Nyonya. Aduh, kukira kamu berhasil. Ternyata ada orang di dalam yang membuka pintu. Kakek, kenapa kakek di sini? Mengapa kakek berada di kantor Tuan Jody? Saya datang untuk bersih-bersih. Hei, petugas kebersihan, ini ruang VIP milik perusahaan Jody, bukan tempat bagi petugas kebersihan jorok sepertimu. Kau kira bisa masuk seenaknya ke sini? Siapa kau berani bicara begitu padaku? Siapa kau berani membentak aku? Aku istri Tuan Jody. Percaya atau tidak, aku akan segera minta HRD memecatmu. Nyonya, jadi sosok yang kasar dan buruk rupa ini adalah istri cucuku yang ia nikahi. Tiba-tiba mata Jody buta ya. Kenapa dia bisa memilihmu? Apa katamu? Dasar kakek tua, berani-beraninya kau kurang ajar terhadap Nyonya Jody. Kau dipecat. Sungguh tega kalian memperlakukan lansia seperti itu. Dia bilang dia petugas kebersihan grup Jody, jadi dia berhak membersihkan tiap sudut. Hawk Group. Kau membela seorang petugas kebersihan renta yang jorok? Apa maksudmu? Kupikir kau sengaja menyepelekan Nyonya. Apakah Nyonya tak berhak untuk memecat petugas kebersihan? Segera pecat dia. Bau sekali. Iya, kita ini orang terpandang. Dia benar-benar bau. Mungkin tubuhnya penuh kuman. Bisa menulari kita. Kalian memperlakukan seorang kakek setega ini. Apa di rumah kalian tak punya orang tua, tak punya kakek nenek? Gadis ini benar-benar baik sampai mau membela aku. Ngomong apa? Cepat enyah. Kurang ajar. Ini cucu saya, perusahaan Jody. Aku kakeknya. Lihat. Siapa berani menyentuhku? Apakah Anda kakek Jody?
Iya nak, jangan takut kakek ada di sini. Tak seorang pun bisa mengganggu kita. Ada apa ini? Kakek Pak Jody, kok malah jadi petugas kebersihan perusahaan? Masih tanya kenapa? Menurutku kakek tua ini pikun pura-pura gila di sini. Ternyata dia bukan kakek Jody. Kakek tua berani menyamar sebagai kakek suamiku. Menurutku pasti perempuan jahat Sandra ini yang mencari kaki tangan untuk mencuri barang-barangku. Kalian segera usir dua sampah ini keluar. Hentikan, kalian mau apa? Wanita jahat sebagai istri Jody berani memukulku? Percaya atau tidak, akan kusuruh cucuku menceraikanmu. Memukulmu kenapa? Percaya atau tidak, jika membuatku marah, akan kubuat kalian lenyap. Kakek, Di mana manajernya? Suruh dia keluar menemuiku. Saya manajernya. Siapa yang memanggil saya? Pak Junaidi, Anda tiba tepat waktu. Di sini ada orang mengaku sebagai kakek Pak Jody. Anda lihat, Anda mengenalnya? Pak tua pembersih yang tak berguna, aku tak kenal. Kau pegawai baru? Panggil manajer Wang. Dia mengenal saya? Pergi. Siapa kamu? Berani temui kami, manajer umum cabang. Masih melongo di sini? Cepat, singkirkan si gila ini. Kalau Tuan Jody tahu, ada seseorang di sini, mengaku kakeknya, kita semua bakal dalam masalah besar. Oke. Tidak, aku tak akan pergi. Aku tunggu cucuku datang. Jody, hei bocah nakal, lekas ke kantor, ceraikan istrimu. Berani kau meneriakan nama Tuan Jody? Oscar masih berutang trofi kecil padamu. Kakek sialan, lihat dirimu dengan penampilan melaratmu, masih berani klaim sebagai kakek Tuan Jody. Kakek sialan ini bau menyengat. Mana mungkin dia kakek suamiku? Cukup, kau menilai orang dari penampilannya, manja, juga kasar, benar-benar tak pantas menjadi cucu menantu keluarga Huo. Hei orang tua, sudah cukup dramamu? Kau, berani-beraninya kau memukulku. Kau berani berpura-pura sebagai kakek suamiku, maka aku pun berani memukulmu. Wulan, kau sudah gila. Kakek itu pendiri grup Huo. Informasinya ada di internet. Kalian bisa cek sendiri. Semua tercantum jelas di sana. Ini benar-benar Tuan Jody. Kenapa panik? Orang tua ini susah payah menyamar, pasti mengunggah info palsu di internet. Tuan Jody sekarang sedang berlibur di Maladewa. Tak mungkin ada di sini. Betul, lagi pula aku adalah Nyonya Jody, kakek suamiku. Mana mungkin aku tak mengenalinya. Sebelum kau berpura-pura, seharusnya kau selidiki dulu. Kakekku saat ini berlibur ke luar negeri. Cari info yang benar, baru kemudian menyamar. Wulan, kau berdebat kusir. Kalian sungguh lancang, tunggu cucuku datang, kalian semua akan habis. Aku? Wulan, kalau kau terus cari gara-gara, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kalian ikat mereka berdua, seret ke gudang, tunggu suamiku pulang, urus mereka. Lihat, siapa yang berani. Ini benar-benar Tuan Besar Hadi? Jangan-jangan dia benar-benar kakek Hadi? Palsu. Siapa yang percaya? Cepat ikat mereka. Lepaskan aku. Gawat, ini kan vas bunga antik, kesayangan Tuan Besar Hadi. Harganya 30 miliar rupiah. Bagaimana ini? Bagaimana? Vas bunga 30 miliar rupiah. Bagaimana menjelaskannya? Nyonya, untuk apa panik? Kalaupun pecah, Presidir tidak akan menyalahkan Nyonya. Apa hakmu bicara? Wulan, kau sudah membuat kesalahan sebesar ini, masih mau berbohong? Ini barang suamiku, 30 miliar rupiah kenapa? Pecah ya pecah saja. Aku senang. Lancang, kau memukulku dan merusak barang cucuku. Nanti setelah cucuku datang, aku akan menyuruhnya menceraikanmu. Aku ingat, kakek ini memang kakek suamiku. Sebelumnya beliau pernah memperlihatkan foto keluarga kepadaku. Kakek, Anda salah orang, aku istri cucu Anda. Aku tahu, aku hanya mengakui satu cucu menantu ini. Tenang saja, aku pasti akan menyuruh cucuku menceraikan Wulan dan menikah denganmu. Kakek tua, semua ini salahmu. Kalau bukan karena kau mendorongku, mana mungkin aku memecahkan vas bunga itu. Kalian bengong saja, cepat bawa dia, pergi. Ayo, ayo.
Berani-beraninya kalian mengganggu istriku dan kakekku. Din, semua orang di sini, jangan biarkan seorang pun kabur. Akan kubuat mereka menyesal. Angkat kaki dari Jakarta. Baik, Wulan, kakek sudah uzur, tak kuat diganggu. Cepat lepaskan dia. Sudah kuberi pelajaran, aku istri CEO, bebas memperlakukan siapa saja. Ya, kuberi pelajaran saja. Wulan, cucuku sedang dalam perjalanan pulang. Kalau dia tahu kau menggangguku, dia pasti tak akan membiarkanmu. Tukang bersih-bersih tua, kau kira dirimu siapa? Aku istri Jody. Hari ini akan kuberi kalian pelajaran. Karena membuatku marah. Nyonya, laporkan saja ke polisi. Bawa saja orang tua ini dan wanita jahat Sandra itu Bersama-sama, biarkan keduanya mendekam di penjara seumur hidup. Untuk apa Anda repot sendiri? Tak bisa lapor polisi. Kalau lapor polisi, identitasku akan terbuka. Mereka sudah melakukan kesalahan besar, merusak barang antik senilai 60 triliun rupiah, melapor ke polisi, terlalu ringan bagi mereka. Lebih baik langsung singkirkan saja. Pembunuhan. saya tidak berani. Pembunuhan ini. Mereka telah merusak barang antik senilai 30 miliar. Tidak mampu mengganti rugi, mereka bunuh diri karena beban berat. Hahaha. Alasan yang masuk akal, kan? Wulan, kau gila. Diam. Kau... Saya tidak berani. Kalau begitu, kau... Tidak, saya lebih tidak berani. Sekumpulan orang tidak berguna. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Pergi, ku bilang, hari ini hanya dengan kematian Sandra, tidak akan ada orang yang bisa menghentikanku. Hahaha. Sandra, buka mulutmu, makan. Wulan, Nyonya, jika Nyonya benar-benar marah, kami akan membantu Nyonya memukul mereka berdua habis-habisan. Ya, Nyonya, jika ini sampai menyebabkan kematian, semuanya akan berakhir. Tidak bisa, hari ini Sandra harus mati. Buka mulutmu. Wanita kejam, cepat buka mulutmu. Makan. Berhenti. cucuku, akhirnya kau datang. Kupikir, aku tak akan melihatmu lagi. Maafkan aku, istriku. Aku terlambat datang. Apa maksudmu, nak? Apa yang kau katakan? Dia, istrimu? Ya, kakek, Sandra adalah istriku. Bagaimana bisa Tuan Jody menyebut penipu itu sebagai istrinya? Menyebut petugas kebersihan menjijikan itu? Kakek, Mungkinkah Sandra benar-benar Nyonya Direktur? Celaka. Tadi kita mengerjai mereka seperti itu. Sekarang Tuan Jody pulang, kita benar-benar habis. Luka di tubuh mereka. Siapa pelakunya? Kau? Atau kalian? Bukan aku. Bukan aku. Aku juga tidak. Bukan aku juga. ini, Dialah Wulan. yang menyuruh kami. Wulan. Wulan yang memerintah kami. Tuan Jody, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Kumohon, jangan pukul saya lagi. Maafkan saya. Istri dan kakek saya saat memohon padamu, pernahkah kau berpikir untuk mengampuni mereka? Saya pikir mereka palsu. Saya pikir mereka... Mereka sudah mengatakannya berkali-kali. Kau yang tidak percaya. Kesombonganmu lah yang membuatmu tidak mendengar apa yang mereka katakan. Din, usir semua orang dari ibu kota. Tuan Jody, saya salah. Tuan Jody, saya salah. Tuan Jody, saya tidak berani lagi. Saya tahu saya salah, Tuan Jody. Nyonya, kami tahu kami salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Terlambat, kalian semua harus menanggung akibatnya. Kalian berlutut pada Sandra. Perempuan jahat ini mau apa? Saya istri CEO. Sayalah. Cukup. Orang gila. Orang gila harus minum obat. Bawa dia untuk cuci perut. Setelah sembuh, kirim dia ke rumah sakit jiwa. Tanpa perintahku. Jangan biarkan dia keluar. Baik, bawa dia pergi. Cucu menantuku, kau baik-baik saja? Kakek, saya baik-baik saja. Kamu bagaimana? Saya juga baik. Ini sungguh kabar baik.
kamu benar-benar cucu menantu saya. Sebelumnya saya mengira Wulan adalah cucu menantu saya. Saya bahkan ingin cucu saya bercerai dengannya, lalu menikahi kamu. Kakek, setelah kakek memahaminya nanti, baru menjodohkan. Dasar anak nakal. Kamu masih ingin ada kesempatan berikutnya? Cucu menantu sebaik ini, kamu harus menjaganya dengan baik untuk saya. Baik. Siap, kakek.